Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rautomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ini reborn nomor berapa, Ya, Mas? Reborn yang sudah tidak dikasih nomor. Baik, teman-teman yang mungkin baru bertemu dengan channel YouTube saya atau yang sudah jadi subscriber atau mungkin yang jadi member, mungkin ini adalah sesi yang terlihat baru di pandangan Anda dan memang ini adalah segmen baru yang kedepannya akan saya jadikan selingan-selingan dari konten-konten yang ada, yaitu semacam online podcast ya. Saya nggak tahu istilahnya. Jadi saya akan mewawancara, ngobrol dengan narasumber dari luar yang biasanya hanya saya sendiri gitu loh. Jadi kan ada konten yang saya sendiri, ada konten saya membahas anime dan gaming, ada konten-konten lain dan ini adalah konten yang saya kira sangat dibutuhkan karena tidak semua hal saya pahami, tidak semua hal saya ketahui sehingga saya membutuhkan orang lain yang lebih master di topik yang mau saya angkat. Nah, kaitan kali ini kita akan membahas tema judulnya katanya analisis sidik jari itu adalah penipuan. Apakah itu benar? Ya, saya ulangi ya. Katanya analisis sidik jari itu penipuan. Apakah itu benar? Tanda tanya. Jadi ini bukan statement, tapi ini adalah pertanyaan. Jadi tujuan saya membahas ini untuk mencari kebenarannya seperti apa. Dan kali ini saya menghadirkan narasumber yang kalau dalam judul tadi bisa dikatakan beliau adalah tertuduh ya. Aku Karena kan udah ngumpet katanya ah. penipuan ya. Dan em, saya menghadirkan seseorang yang sudah lama ya malang melintang ya di dunia konsultasi analisis sidik jari untuk mungkin dari Indonesia ini kayaknya beliau udah muter-muter kemana-mana ya. Kita lihat nanti beliau akan cerita sejak kapan sudah apa ya menghandle klien berapa aja, kemudian sebulannya beliau harus mengkonsultasi berapa orang. Kita tanyakan langsung dan siapakah narasumber kita kali ini? Beliau adalah Mas Tunggul Herbawono. Halo Mas Eh, Tunggul. ini narasumber atau tersangka? Ya, bahasa yang sekarang lagi hot itu tersangka, tapi di sini narasumber gitu loh. Jadi kalau kita gabung jadi nara tersangka ya. Nah, Naralara. kenapa Bentar, bentar. kok saya Eh, bikin judulnya gitu sebelum Nah, nanti saya berikan kesempatan kepada saudara Tunggul untuk menjelaskan ya. Karena Anda tertuduh, Anda akan saya tindas-tindas di sini. Jadi ini adalah yang saya baca mudah-mudahan terlihat. Teman-teman mohon pemakluman webcam saya di situ, layar di sini sehingga kalau mata saya terlihat menunduk, saya sedang melihat Mas Tunggul. Kalau ke sana saya melihat Anda gitu. Jadi ini adalah gambar yang cukup berseliweran di beberapa platform platform media sosial. Tertulis di sini, lindungi anak Indonesia dari psikotes sidik jari yang sudah jelas terbukti tidak ada landasan ilmiahnya. Wah, gini. Ini tuduhan buat Anda, Mas. Stop tipu-tipu. Nah, jangan ya, Dek, jangan. Nah, anak Indonesia berhak untuk berkembang optimal dengan stimulasi yang tepat berdasarkan hasil asesmen psikologi yang valid dan akurat. Itulah tuduhannya dan saya berikan kesempatan kepada Mas Tunggul untuk memperkenalkan diri dan memulai obrolan kita. Silakan Mas Tunggul. nggak mau ah, takut. Ya ampun. Stop tipu-tipu. Karena gini, Mas Arief gini, Mas. Kalau sudah bicara tentang penipuan, penipuan itu nggak main-main loh, Mas loh. Ya, penipuan itu ada pasalnya, Mas. Ya, ya, ya. Ada, ya. Termasuk Bahkan pidana ya? Iya loh, kan kalau dari itu bahasa nggak hukum. cuman KUHP loh, Mas. Jadi penipuan itu sendiri ada di KUHP dan ada di Undang-Undang ITE loh. Oh iya 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 iya. Ya. Ada loh. Jadi harusnya kalau itu berseliweran, saya mungkin sudah nggak di podcastnya Mas Arief di sini. Udah enggak. Podcast cuman ada terali gitu loh. Nanti 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 Podcastnya dari dalam terali besi. nanti kita kasih efek ya biar kayak kesannya saya di penjara, saya di penjara. Iyalah, baiklah, ya sudah. Ngomong-ngomong berarti ya Mas Tunggul ya ngomong-ngomong nih Hmm.
Anda telah menipu saya selama ini. Ini Mati adalah ya. hasil laporan sidik jari yang Anda buat. Ini adalah atas nama saya dan istri saya. Dan kali ini saya akan mencoba menuntut Anda dalam podcast ini. Wah, Ayo, 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 ayo. Walaupun aku saya kok ketawa-ketawa begini, ini serius, ini serius ini. deg-degan saya. Ayo, saya berikan kesempatan pakai asas Oke, praduga tak bersalah di pengadilan informal ini. Silakan Mas Tunggul mungkin bisa dimulai kapan Mas Tunggul mulai berkecimpung dalam bidang baik, ini, berapa klien dan sebagainya sehingga teman-teman tuh tahu bahwa Anda bukan orang kemarin sore yang ngomongin ini gitu loh. baik, baik. Ya, terima kasih kesempatannya buat diundang sama Mas Arief di podcast online Iseng Reborn ini gitu kan. Iseng Reborn ini gitu kan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa memberikan apa semacam sudut pandang yang lebih luas, lebih kaya sehingga kita tidak punya satu konsep yang subjektif tetapi lebih objektif tentunya ya. Jadi uh, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tunggul Herbawono. Ya, saya Tunggul Herbawono. Saya adalah praktisi ya ilmu analisis sidik jari atau kami nyebutnya praktisi ilmu psikobiometrik sidik jari dari Talent Spectrum. Nah, tim tempat saya bekerja itu namanya fingerhits.talent spectrum. Seputar tentang fingerhits.talent spectrum, teman-teman bisa temukan di Instagram, tinggal ketik fingerhits.talent spectrum, nanti Anda ketemu dengan saya di Instagram itu. Kalau ditanya sejak kapan saya mempelajari ilmu ini, dan sejak kapan saya memberikan sesi konsultasi tentang program ilmu analisis sidik jari, saya memulai uh, belajar dan menjadi seorang praktisi sejak tahun 2010. 2010. Oke, berarti 14 tahunan ya Ya, berjalan berarti. sudah 14 tahun berjalan. Kalau ditanya sudah berapa banyak klien yang saya layani, saya sudah melayani lebih dari 20.000 klien di 37 kota di Indonesia. Buktinya apa? Buktinya rambut saya sudah mulai habis. Dicurhati orang banyak. Berarti Ya, sebulan kira-kira berapa banyak Mas Tunggul gambarannya? Jumlah orang konsul. memang namanya umur nggak bohong ya, Mas Arief ya. Jadi saat ini saya hanya membatasi maksimal sekitar 100 orang setiap bulan untuk dilayani sesi konsul. Karena kalau sudah lewat dari 100 orang, saya yang butuh konsul. Saya, Mas. Jadi bukan orang lain yang mau konsul, saya yang mau konsul, Mas. Saya mau konsul, saya terlalu banyak ngonsulin orang, Mas. Nah, Oke. artinya kalau memang ini adalah sebuah penipuan, Anda tuh tidak sendiri, Mas Ari. Anda tuh hanya 20.000. Anda hanya satu dari 20.000 orang yang sudah pernah saya konsultasikan, Mas. Itu mules loh, Mas. Dituntut satu orang aja mules, Mas. Apalagi dituntut orang 20.000 gitu loh, Mas loh. Makanya saya cukup ya ketika jenengan ngasih saya gambar itu tadi, saya saya ini orangnya perasa, Mas. Saya tuh cowok besar, bertinggi tinggi 181, berat 85, tapi hatinya Hello Kitty, Mas. Tolong. Betapa tega Anda menuduh saya sebagai seorang penipu. Tapi baiklah, kita akan coba klarifikasi lebih clear dulu. Coba kita dudukkan perkaranya lebih jelas dulu. Ya kan? Tadi kan dibilang tipu-tipu, Mas. Ya, Ya. Sekarang gini, kalau bicara dibilang tipu, berarti kan ada yang merasa ditipu gitu kan ya, Mas ya? ya dong. Pasti Ya, gitu kan. Ada ya. yang merasa dirugikan gitu ya. Dia merasa dirugikan gitu kan ya. Lah, tadi kan sampean kan tanya sama saya Ya salah atau satunya ngomong.
Seharusnya yang merasa ditipu adalah yang salah satu dari 20.000 itu atau lebih kan? Iya kan? Oke, dan tidak objektif kalau saya nanya, Mas Arief merasa ditipu? Ya, ini podcast. Pasti Anda ngomong, ya enggak lah, kan pasti kan Kalau saya ngomong merasa kan. ditipu, ya jujur aja saya tuntut Anda kemarin-kemarin sih. Loh, saya kalau kalau seandainya saya menipu Mas Arief, saya yakin hari ini saya pasti sudah dipanggil sama Polda DIY, Mas. Minimal Polresta Sleman. Oke, Minimal. tapi ada nggak selain saya, klien Mas Tunggul 20.000 itu yang mengadukan laporan ke polisi bahwa Anda telah menipu saya? Mana? Terus kata Enggak. penipuan ini dari mana Mas Tunggul? Maksudnya saya nggak ngerti logikanya ketika penipuan berarti korban ini yang melapor. Artinya pengguna jasa Anda lah yang melapor. Saya mau ikut umroh, Anda menawarkan jasa umroh. Ternyata saya nggak berangkat-berangkat. Nah, saya sebagai orang yang daftar umroh ke lembaga umroh Anda kan menuntut Anda. Betul nggak? Lah, terus Ya, siapa ini tuh? ya belum ada. Lah iya, maksudnya kok bisa disebut yang menyebarkan ini penipuan tuh siapa maksudnya tuh? Dan latar belakangnya apa, Mas Tunggul? Oke, begini. Izinkan saya bercerita. Wah, ya, pada suatu hari, once upon a time. Ini kayak filmnya Disney jadinya. Gini, Mas Arief begini, begini ya. Eh Pro kontra, kontroversi tentang analisis sidik jari itu sebetulnya nggak cuman terjadi hari ini, Mas. Nggak. Sejak tahun 2010, sejak tahun 2010, ketika saya baru belajar tentang ilmu analisis sidik jari, pro kontra ini sudah diangkat, Mas. Sudah ada di permukaan. Bahkan waktu itu, yang mengangkat tema ini bukan orang sembarangan loh, Mas. Ya, Mas Arief mungkin pernah dengar nama Profesor Sarlito Wirawan, kalau nggak salah, Profesor Sarlito. Di kampus saya diajarkan psikologi sosial 2 semester kalau nggak salah di Hmm. administrasi negara dan buku-buku yang wajib dibaca adalah buku-buku karyanya beliau. Nah, kebayang nggak? Psikolog UGM kan, guru besar UGM. Guru besar ilmu psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Mas. Itu sudah pernah mengangkat tema ini, Mas, ke permukaan. Rame Tapi waktu waktu itu itu. beliau apakah juga menyebut kata penipuan atau hanya membuat wacana bahwa ini perlu dipersoalkan atau pakai kata penipuan itu loh Mas Tunggul yang saya mau tanyakan. Mas, almarhum, Al-Fatihah buat Ya. beliau. Beliau orang bijak, Mas. Beliau mempertanyakan tentang dasar keilmuan. Tapi tidak menuduh penipu gitu kan? Ya kalau dituduh penipu saya dipanggil sama Polda DIY, Mas. Oke, jelas, jelas, jelas. Ya, jadi artinya bahwa memang pro kontra ini memang terjadi. Berarti diskusi ilmiah sebetulnya ya, Nah, diskusi yang kita keilmuan. mau sebetulnya ada diskusi ilmiah, yang kami mau sebetulnya ada itu gitu ya, Mas. Dan Oke, lanjut. berkembang ke sini-sini. Nah, memang akhirnya media sosial itu kan rame ya, Mas ya. Kalau ada satu isu atau trending topik atau viral, ya sekarang Mas, kalau nggak pakai kata tipu-tipu nggak viral kali ya, Mas ya. Itu paling clickbait soalnya. Ah, jadi artinya kami mikir, ya udahlah ya nggak usah diramein orang itu clickbait. Nah, makanya di kesempatan ini saya mau coba ngangkat satu pemahaman, pemahaman. Kok bisa jadi hal seperti ini? Oke, jadi antara praktisi ilmu psikologi dalam hal ini psikolog, memang dengan ilmu analisis sidik jari itu kalau jenengan itu fans beratnya Real Madrid, itu Mhm. kalau ketemu sama Barcelona, wah. Saya masih mau pakai jersey tim lain, apapun itu kecuali Barcelona. Jadi ini tuh El Clasico, Mas. Jadi kayak Persija ya, Persija, ya. Manchester United, Manchester City. City, ya, Ini El Clasico, ya. ya. Ini El Clasico. Tetapi sebetulnya akar masalahnya cukup jelas kok. Jadi gini, jadi gini. Jadi izinkan saya nanti nunjukin satu Oh slide, ya, 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 iya, 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 slide-slide ya. iya. Tujuannya agar supaya kita punya pemahaman yang sama, Edukasi, edukasi, edukasi. edukasi. Gini, Mas Arief gini. Jadi saya mencatat setidaknya
ada 3 pokok permasalahan mengapa kontroversi ini terjadi. Ada 3 pokok permasalahan. Ya, pokok yang pertama sekarang. Pokok yang pertama. Saya melihat ada miskonsepsi. Ada miskonsepsi, ada salah pemahaman, atau ada sudut pandang yang berbeda ketika menilai yang namanya bakat. Hmm. Menilai namanya bakat. Nah, jadi, nah ini coba di slide saya coba uh, Silakan, silakan, Mas. saya coba menampilkan tentang uh, definisi bakat itu apa. Ya, definisi bakat itu apa? Oke, kalau pendekatannya pakai kamus besar bahasa Indonesia, bakat itu adalah uh, alamat atau tanda-tanda berbakat hujan misalkan gitu. Ya. Hmm. Nah, gitu kan ya, berbakat hujan. Itu bisa diartikan seperti itu. Kalau pakai KBBI. Atau disebut di sini dasar atau kepandaian, sifat dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Oke, berarti kita bicara soal pembawaan kepandaian. Berarti sudah jadi performa, sudah jadi kemampuan. Ya. Bakat diartikan sebagai sebuah kemampuan. Nah, sekarang saya mencoba untuk mengutip pemahaman dari sudut pandang psikologi. Disebut di sini bakat adalah sesuatu yang telah didapat. Nah, bakat adalah sesuatu yang telah didapat setelah mendapatkan sebuah pelatihan. Oke. Clear nggak, Mas Arif sini? Ya, ya, ya. Yang pertama, ya. Jadi sesuatu yang sudah didapat setelah mendapatkan sebuah pelatihan. Bingham ini nama orang ya, Mas Ya, Wisnu? nama orang. Ya. Betul. Nah, yang berikutnya, bakat adalah suatu benih dari suatu sifat yang baru akan tampak nyata jika bakat tersebut mendapatkan kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Ini lebih clear lagi yang nomor 3. Bakat adalah kemampuan bawaan seseorang yang merupakan potensi yang masih perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat terwujud. Jadi cukup jelas saya melihat bahwa ilmu psikologi memandang bakat adalah sebagai sebuah performa atau sebuah kecerdasan. Udah muncul gitu loh Mas, kemampuannya. Ya, kemampuannya sudah muncul, performanya sudah muncul, sudah bisa ditampilkan, bahkan sudah bisa jadi juara. Makanya ada istilah Indonesia mencari bakat. Oh, ya, 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 ya. Paham, paham. Udah kelihatan, udah kelihatan. Nah, terus kemudian datang ilmu sidik jari, oke, datang ilmu sidik jari yang pegang scanner, ada scanner, ditempelin ke jari, terus kebaca anak ini bakatnya apa? Sebelum bahkan muncul menjadi sesuatu yang bisa dilihat gitu ya. Ya, Ya, ya. lah ini kan aneh. Gitu kan, cuma nempelin jari di scanner, terus tahu anak ini bakatnya apa. Nah, sementara kami di analisis sidik jari, yang mana analisis sidik jari itu adalah teknologi biometrik. Teknologi loh ya, itu teknologi. Teknologi biometrik untuk membaca potensi bawaan lahir seseorang. Membaca potensi bawaan lahir. Jadi kami melihat bakat, sudut pandangnya berbeda dengan ilmu psikologi. Yang kami lihat itu bibitnya, bukan performanya. Ya. Jadi kalau ilmu psikologi melihat bakat itu sepiring nasi goreng, sementara ilmu analisis sidik jari hanya melihat bahwa bukan nasi gorengnya, tapi ada nasi putihnya, ada bawang merah, bawang putih, ada garam, ada penyedap rasa, ada kecap, ada saus, ada Workshop. topping-toppingnya, telurnya, sosis, ati ampela, dan lain sebagainya. Nah, di titik ini kita nggak ketemu, Mas Arief. Di situ ya, beda definisi ya. Beda sudut Iya pandangnya. ya, beda cara memandang bakat itu apa ya. Bakat itu apa?
Iya. Jadi Tapi betul arti nggak berarti kan beda timeline ya Mas Tunggul? Maksudnya ya eh, kalau psikologi melihat itu di waktu tertentu titik di garis tengah ini sudah nampak, ini bahkan sebelum ini berproses jadi muncul di sini iya. timeline. Artinya analisis sidik jari itu ibaratnya lebih dahulu melihat timeline sebelum itu, gitu ya. Dari aspek potensi bawaan, di mana kita percaya bahwa performa itu bisa muncul ketika dipahami potensi bawaannya, dan jangan lupa yang kedua ini paling penting, diberikan stimulasi. Ya, paham. Nah, kami mencoba memberikan informasi tentang potensi bawaan lahir agar supaya bisa orang tua, khususnya kalau buat orang untuk anaknya, memberikan stimulasi. Nah, pertanyaan sekarang gini, kalau memberikan stimulasi, apakah diperlukan analisis sidik jari? Ya enggak juga. Kalau yang namanya stimulasi, kan udah clear. Ilmu psikologi juga punya. Sebentar Jadi Mas Tunggul, mumpung pop up. Kalau misalkan orang tua memberikan stimulasi sementara dia tidak pernah punya bayangan akan bikin nasi goreng dan dia juga tidak melihat bahwa anaknya itu ada bahan-bahan nasi goreng. Apakah itu juga yang membuat kenapa ada anak yang sebenarnya punya potensi akhirnya tidak bisa tampil performanya? itu Gitu yang ya. kami sebut bakat terpendam. Itu yang kami Berarti sebut bakat maksudnya terpendam. analisis sidik jari sebetulnya bertujuan ngasih tahu, Bu, anak ibu tuh sebenarnya bisa dibikin nasi goreng loh. Kalau cara menstimulasinya bener gitu. Iya. Dan ingat Mas, stimulasinya ini stimulasi positif. Jadi kami itu bukan terus bilang anaknya nggak bisa diginiin, nggak bisa digini. Bukan. Yang namanya memberikan stimulasi positif, ya kan, memberikan stimulasi positif itu tidak ada unsur negatifnya. Jadi artinya mengkonsumsi analisis sidik jari itu aman, nggak ada efek samping. Maka tadi saya bilang perlu nggak analisis sidik jari? Loh, kalau Anda udah pintar dan Anda tahu tentang ilmu stimulasi, kenapa Anda perlu sidik jari? Cuman permasalahannya adalah nggak semua orang paham ilmu ini kan, tentang stimulasi kan, nggak Atau semua orang paham. apakah ini, oke Mas Tunggal, saya bisa terima kalau misalkan saya dari sudut pandang yang skeptikal. Oke, oke, gue paham deh, gue paham. Nah, pertanyaannya, Anda bisa atau analisis sidik jari kok bisa melihat nasi goreng, bumbu-bumbu tadi tuh pakai sidik jari? Nah, Apakah ini yang dianggap tipu-tipu itu? nah, Nah, ini yang saya pengen tahu nih. Nah, tadi kan kita bicara tentang tadi ada apa? Tidak memiliki landasan keilmuan, Ilmiah. Nah, ilmiah. apakah di bagian ini? Kok berani ya saya melakukan sesuatu yang tidak punya landasan ilmiah gitu kan? Jadi begini, eh, ilmu analisis sidik jari itu dibangun dari dua perspektif ilmu dasar, dua perspektif dasar, Mas. Jadi yang pertama, ini bukunya, oke? Fingerprint, palms, and soles. An Itu Introduction to Glyphics. Dermatoglyphics. Jadi, Penulisnya siapa, Mas? Termasuk gelarnya disebutkan barangkali kalau ada oke, gelar. yang nulis di sini namanya Harold Cummings Oh ya, dan ya, Charles ya, Midlo. ya, ya. Ya, beliau orang-orang yang berkecimpung di ilmu dasar, tentang ilmu Ya, psikologi, ilmu kedokteran, ilmu tentang manusia. ya. Ya, ini ada bukunya. Itu buku ya, Mas ya? Buku ya, Ini buku. maksudnya. Iya, buku. Ya. Ini buku. Buku ini terbit dari tahun 1943, Mas. Jadi ini bukan ilmu baru-baru banget. Ya. Ya. Jadi kalau ditanya ilmu dasarnya namanya apa? Dermatoglyphics. Glyphics. Ini ilmu dasarnya. Nah, di ilmu ini dipelajari tentang pola, struktur, garis, ya, Dari sidik jari ya. dan jarak. Ini dipelajari. Nah, ilmu ini awalnya didedikasikan untuk melakukan identifikasi dan membaca kondisi mental seseorang. Nah, Hmm. Nick ya, dari sidik jari membaca tentang kondisi mental seseorang, Mas. Ya. Ya, baca kondisi mental seseorang.
Jadi sebetulnya ilmu ini dikhususkan untuk membaca orang-orang yang mengalami disorder, schizofren, dan teman-teman lainnya bipolar dari sini. Nah sekarang pakai logika sederhana deh. Lo orang yang punya masalah begitu aja kebaca kondisi mental dan kepribadiannya, mosok kita yang sehat-sehat begini saja baik-baik aja mosok nggak kebaca? Mas Tunggul, itu yang dilihat itu hanya satu sidik jari jempol aja atau beberapa kalau bilang Kabeh, semua jari. semua, Apakah semua. betul bahwa sidik jari antar orang tuh tidak ada yang 100% exactly the same? Selalu ada perbedaan, betul? Ada kemungkinan, baru bicara kemungkinan kesamaan pola dan gurat satu berbanding sekitar 40 juta. Iya, iya, sangat kecil ya. Oke. Kecil banget. Itu baru probabilitasnya. Low probability. Jadi belum tentu ya dan belum tentu benar. Ya. Ya. Jadi dasar ilmunya ini dulu yang pertama. Nah, dasar ilmu yang kedua itu tentang ilmu tentang uh, neuroscience. Neuroscience Ilmu itu ilmu tentang syaraf bukan? ilmu saraf dan Ya. kerja otak. Oh, ya. Ya, ilmu saraf dan kerja otak. Jadi setelah ada ilmu dermatoglyphics, ada ilmu neuroscience, di mana waktu itu ada penemuan tahun 1986, Dr. Rita Levi Montalcini dan Dr. Stanley Cohen menemukan ternyata ada hubungannya antara hormon pembentuk jaringan saraf Hmm, dan hormon pembentuk jaringan kulit. hmm. Yang mana sidik jari adalah bagian dari kulit. Itu menjadi satu semacam dasar mengapa kami menggunakan sidik jari. Karena sidik jari adalah data biometrik yang paling unik yang manusia pernah miliki dan paling mudah diidentifikasi. Karena kalau sekarang ditanya, kenapa tidak ada orang sidik jarinya sama? Selesai. Ya, Karena memang setiap orang memiliki struktur saraf yang berbeda. ya, ya, Sebelumnya tahun 81 juga ada Nobel penemuan tentang hubungan tangan dengan kerja otak kiri dan kanan. ya, ya, ya. Nah, jadi dari dasar itu ya. Nah, kemudian sekitar tahun 1990-an ya, beberapa pakar IT yang tadi saya bilang nih. Nah, ini ilmu IT. Beberapa pakar IT di Taiwan dan di China melakukan penelitian lebih lanjut hubungan antara kerja otak dengan sidik jari. Dikenal dulu namanya DMIT, Ya, Dermatoglyphics, ya, DM Multiple Intelligence ya, Test. ya, ya. Nah, dari situ talent spectrum belajar. Kami belajar dari situ. Jadi kalau dibilang tidak ada landasan ilmiah, lah kok berani? Ada, landasannya ada. Nah, cuman sekarang kita masuk ke yang kedua nih, case yang kedua, yang selalu menjadi permasalahan perdebatan tentang validitas dan reliabilitas, juga ada isu tentang teori cocok logi atau Barnum effect. Nah, ini problem nih ntar di sini nih, ya, tentang validitas, reliabilitas, dan tadi isu cocok logi tadi, Barnum effect. Nah, sekarang saya bahas satu-satu, ya, validitas, tentang validitas. Mas Arief, dalam perspektif Mas Arief, valid itu artinya apa sih, Mas? Ya valid itu yang saya tahu ya. Iya, Mungkin yang tahu benar yang bisa yang salah Mas ya. Arief. Ya sesuai kayak misalnya saya bilang saya tahu beritanya bahwa Mas Tunggul itu berjenis kelamin laki-laki, faktualnya Mas Tunggul memang laki-laki. Berarti berita itu valid gitu loh. Yang Valid. paling sederhana kan gitu kan. Ya, Bisa dikonfirmasi gitu loh. bisa dikonfirmasi. Ya. Nah, di sini terjadi perbedaan sudut pandang lagi Hmm. tentang validitas dan
reliabilitas. Saya mulai dulu dari yang reliabilitas. Sebentar, Sebenarnya Mas kalau Tunggul, biar saya nggak beda ini. Tadi kan validitas. Reliabilitas, kalau yang saya pahami, hmm, hari ini saya dapat informasi bahwa Mas Tunggul itu jenis kelamin laki-laki. Besok saya dapat berita lagi, Mas Tunggul jenis kelaminnya tetap laki-laki. Dan 30 hari saya dapat berita bahwa Mas Tunggul tetap laki-laki. Berarti itu reliable. Nah, kalau hari ini perempuan, besok laki-laki, lah itu berarti nggak reliable. Betul nggak sih kayak gitu? ya, jadi datanya konsisten ya. Ya, oke. Baik, lanjut. Datanya konsisten. Ya, Nah, kalau bicara soal konsistensi data, karena yang kami ambil sidik jari, mau dites hari ini, mau dites besok, mau dites lusa, ya hasilnya sama. kecuali sidik jari orang itu berubah ya. Iya kan? Nah, kalau sidik jarinya berubah, berarti kerja otaknya berubah gitu loh Mas Ulkan ya. Masalahnya Istilahnya kan gitu sidik kan. jari nggak berubah gitu loh. Bener ya? Ya, bicara soal reliabilitas tadi, ada Artinya kalau perubahan. misalkan analisis sidik jari dituduh tidak reliable, ya bukti pertamanya adalah sidik jari orang berubah-ubah. Iya kan? Kalau mau nuduh. Ya, jadi kalau kita lihat dari hasil report ini konsisten. Ya, Nah, cuman bentur lagi dengan pemahaman psikologi bahwa manusia itu tumbuh berkembang dan berubah. ya, ya. Loh, kok ada hasil laporan yang dari bayi sampai nanti terakhir dia sama begitu saja, sementara manusia itu tumbuh dan berkembang. Loh, salah paham lagi. Karena kalau kita balikin lagi ke awal bahwa misi dari analisis sidik jari adalah membaca potensi bawaan lahir. Modalnya Mas, yang dibaca cuman modalnya, nggak Oh, bicara tentang kemampuannya, nggak bicara soal perubahannya, perkembangannya, pertumbuhannya. Enggak, cuman ngomong modal. Itu berarti kan cuma dengan bahan-bahan dasar tadi, sebetulnya seiring pertumbuhan bisa juga itu makanan bisa diubah yang enak juga, tapi bukan nasi goreng ya. Bukan ini nasi apa goreng terus tidak. seumur hidup kan gitu kan? Yes. Jadi manusia itu sangat dinamis. Faktor lingkungan akan sangat berpengaruh banget dalam hal ini. Ya. Jadi kalau bicara soal reliabilitas, oke, hasil kita reliabilitas tinggi sekali. Mau dicek sampai kapanpun juga, ya Ya. hasilnya gitu-gitu aja. Nah sekarang kalau ngomongin validitas nih, nah, ini kita bicara soal validitas. Valid, ya. Setidaknya saya melihat ada dua sudut pandang kalau ngomong valid dari aspek produk atau program. Ya, valid itu bisa didapatkan informasi dari penggunanya. Ini valid atau tidak? Ya, kalau orang merasa bahwa program ini ada manfaatnya, maka validitasnya tinggi. Jika merasa bahwa program ini ada manfaatnya. Jadi kalau bicara soal testimonial, coba lihat deh di fingerhits.talent spectrum deh. Ada tuh di highlights atau sorotan tulisan testimonial. 20.000 klien. Saya yang pribadi sudah tangani. Terus saya kayak kalau dengar cerita mereka saya kayak mau nangis, Mas. Hmm. Nangis tuh artinya aduh, saya tidak menyangka bahwa mereka ini se-inspiring itu dengan program ini. Bahkan mereka banyak mendapatkan insight, dapat mendapatkan pencerahan, bayangan-bayangan yang tadinya mereka tidak ngerti ketika diberikan stimulasi muncul. Ada yang tiba ya ada yang distimulasi tiba-tiba dia bisa nyanyi, ada yang jadi atlet sekarang, ya, ada yang sudah lulus kuliah pertambangan karena orang tuanya tahu masuk situ dan sekarang sudah kerja di pertambangan perusahaan pertambangan multinasional. Aduh, banyak banget Mas yang kayak gitu kayak gitu. Mas Tunggul, Kalau bicara soal validitas, valid tuh gini nggak? Misalnya gini, maksudnya kayak misalkan Mas Tunggul menganalisis sidik jari saya. ya Lalu Mas Tunggul bilang gini, Mas Arif, berdasarkan analisis yang kami dapatkan, reportnya begini-begini, Mas Arif itu orang yang logikanya sangat kuat. Anda memberikan data tuh. Terus saya merespon, kok Mas Tunggul tahu ya? Emang gue gitu. Nah, itukah validitas? gini, sebetulnya kalimat yang benernya begini Mas. Mas Arief, dari hasil laporan analisis sidik jari, kami menemukan potensi grafik logika yang sangat tinggi. Berarti kata kuncinya menemukan potensi.
Menemukan potensi grafik yang sangat tinggi. Mas, satu hal diajarkan ketika saya jadi konsultan. Saya nggak boleh judging. Nggak Oh, boleh. gini, Mas Tunggal bener nggak? Kenapa? Kalau sekarang memang bisa dikonfirmasi, saya sudah punya jejak rekam. Oh ya, memang logika gue kuat. Nah, Tapi kalau kita bicara anak yang itu mungkin belum tampil, ya kan ini belum bisa dikonfirmasi dalam kehidupannya. Makanya kata yang paling tepat potensi, betul nggak? betul. Kami menemukan ada potensi grafik logika yang lebih tinggi. Nah, nanti ada indikator kedua. Dengan model karakter seperti ini dan cara belajar seperti ini, maka bisa dilakukan stimulasi dengan cara seperti ini. Nah, kalau saya mengkonfirmasi, loh, kok Mas Tunggul tahu ya? Betul, Mas. Logika apa-apa tuh saya tuh di logik dulu. Nah, apakah itu juga disebut validitas? Itu validitas dari aspek pengguna. Ya, itu. Nah, yang Betul. dipersoalkan validitas yang mana nih? Nah, jadi gini, tadi saya bilang ada dua. Ya, Ada validitas dari aspek pengguna. Nah, hasil ya, kemudian kemanfaatan ya. dari kemanfaatan. Nah, kemudian ada pemahaman validitas dari pendekatan sains. Oh, ya, ya, Nah, ya, ini kalau pendekatan sains lebih serius lagi, Mas ya. Arief. Ya. Nah, kalau bicara pendekatan sains, jadi istilah gini, validitas itu adalah satu metode yang memang bisa dilihat, bukan cuma dirasakan, bisa dibuktikan, terlihat konektivitasnya dan terukur. Contoh nih, contoh. Ini di atas saya nih ada lampu, Mas. Ada lampu, ini terang ada lampu. Nah, di belakang jaket-jaket itu ada saklar. Ada saklar. Ya. Nah, kalau saklar itu saya pencet, saklar itu saya pencet, ya, maka lampu itu nyala atau mati. Untuk membuktikannya, tembok saya bongkar, Mas. Tembok saya bongkar. Sehingga ketemu nanti di situ. Jalurnya, Kabelnya. kabelnya, udah ketemu. Nah, yang masih menjadi pencarian dari analisis sidik jari hari ini adalah tuh saklar dipencet, lampunya nyala. Bener nyala. Kenapa saya bilang lampunya nyala? Wong Itu wong yang klien disebut validitas pengguna itu. Nyala gitu. Itu. nyala, lampu nyala. Lampunya nyala. Jadi validitas pengguna bilang lampunya nyala kok Pas Tunggul kok. Oke, nah lampunya nyala. Kami masih menggunakan pendekatan-pendekatan hipotesis, hipotesa, dan asumsi bahwa ini kabelnya seperti ini, kabelnya seperti ini, kabelnya seperti ini. Dan memang belum ketemu banget kabel yang sebenarnya. Tapi hipotesisnya ada. Tapi belum real, nampak kabelnya begini. Nah, sekarang kalau dibilang, apakah berarti di sini memiliki validitas yang rendah? Jika dilakukan pendekatannya secara sains, saya setuju bahwa ini validitasnya rendah, benar. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah, kok lampunya nyala? Dan yang ngomong lampunya nyala itu 20.000 klien saya, Mas. Dan 500.000 klien talent spectrum. Oh ya, talent spektrum itu yang yang berprofesi seperti Mas Tunggul under itu juga bukan hanya Ya, Mas Tunggul ya. iya. Ya. Nah, akhirnya kita bangun satu hipotesa, hipotesa, ya, asumsi, oh ini karena ada hubungannya begini, ada hubungannya, dan ini membutuhkan perjalanan waktu yang cukup panjang. Sementara analisis sidik jari itu baru diteliti tahun 90, Mas. 92, 93. Mas Arief tahu bahwa ilmu psikologi bahkan baru berkembang tadi sekitar 1890-an. Or correct me if I'm wrong. Satu abad. Tungguin satu abad, udah selesai Tunggul, Mas. Belum selesai. Udah selesai saya. Saya udah nggak ada. Nah, cuman dari aspek kemanfaatan ini jelas. Nah, maksud saya gini loh, wahai Bapak Ibu para akademisi, ya, para cendekiawan, yuk bareng-bareng yuk kita temuin kabelnya. Ini lampunya nyala loh, cuman kita belum menemukan kabel. Cuman saya juga paham, Mas Arief. Sekarang gini, menemukan potensi bawaan lahir. Emang gampang. Ilmu psikologi yang dilakukan itu adalah metode psikometrik.
Mas Arief datang, duduk, ditanya, ya, disuruh jawab, disuruh ngerespon, dan mereka baru ngukur. Oh, responnya gini. Kayak gini, lampu nyala, lampunya dinilai. Ya, 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 ya. Lampunya dinilai nih, gitu kan? Oh, lampunya mereknya ini, warnanya ini, jenis ininya ini, jenis ininya ini. Tapi sekarang saya tanya balik, apakah ilmu psikologi juga sudah bisa menemukan kabelnya secara langsung? Enggak, Mas. Tapi mereka sudah melakukan penelitian dengan jumlah yang besar sehingga mendapatkan sebuah kesepakatan. Jadi ilmu tentang manusia, ini tolong catat ya Mas ya. Ilmu tentang manusia sebetulnya juga tidak bisa dibuktikan secara scientific proof. Kalau bicara tentang scientific proof itu cuma dua setahu saya. Satu matematika, yang kedua fisika. Ya, ya, ilmu ilmu pasti dalam tanda kutip. Pasti. Lalu tuduhan penipuannya di mana? Gini, misalkan tuduhan penipuan tentang analisis sidik jari ini, katakanlah sudah dikonfirmasi bahwa lampunya nyala. Berarti kan analisis sidik jari tidak baru dikatakan menipu kalau lampunya nggak nyala, ya kan? Oke. Yang kedua adalah tentang tidak punya dasar ilmiah. Tadi sudah disebutkan tuh. Nah, jadi sebenarnya tuduhan tipu-tipunya tuh di bagian mana tuh? Nah, Iya kan? ini yang ketiga nih. Iya kan? Iya kan? Maksudnya nangkap logika saya ya kan? Itu kan udah Berarti udah jelas tuh. ngerti. Nih yang ketiga nih, ketiga nih. Kabar. Uh, Ini yang ketiga Mas, ketiga. Tadi kan saya review yang pertama ya tadi ya. Sebelum yang ketiga, saya lupa. Tadi ada saya nyebut tentang cocok logi, Oh ya, Barnum Effect apa ya? Itu apa tuh? Barnum Effect. Barnum Effect ini loh Mas. Ketika saya ketemu dengan orang, saya nyebutin satu sifat, dia merasa dia memiliki itu. Mas Arief baik ya. Hmm. Mas Arief ramah ya. Walaupun saya tahu Anda tidak ramah gitu kan. Tapi Anda bisa memiliki sikap ramah. Ya, ya, ya. Bisa. Jadi ada sikap-sikap yang di dalam yang memang dimiliki. Ketika disebut itu ada. Itu namanya Barnum Effect. Atau kalau dalam bahasa slang kita, cocok logi. Berarti semacam tahun depan saya meramalkan akan ada kecelakaan. Itu kan pasti ada gitu. Gitu ya, mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip. Ya, ya, ya. Dianggap begitu, dianggap Dianggap begitu. seperti itu, cocok logi. Ya. Sekarang gini mas, laporan sekitar 20.000 klien yang sudah saya sampaikan. Nggak ada yang sama. Ya, ya, ya. Satu report dengan report lainnya, saya tidak menemukan ada report yang sama. Bahkan dengan tipikal yang mirip-mirip ya. Maksudnya pola sidik jarinya A sama B rada mirip pun itu dinamikanya jauh gitu. Bahkan anak kembar tiga mas. Anak kembar pun, Tiga, jangan dua, tiga. Tiga mas. Satu ke utara, satu ke selatan, satu ke timur, Mas. Ibunya ke barat. Ibunya pusing. Kembar tiga, Mas. Nggak ada yang sama. Pertanyaannya, mau cocok logi dari mana? Orang kita nggak ketemu data yang sama. ya kalau cocok logi kan harus harus konsisten di yang mau dicocok Oke, logi kan kan. gini. Mungkin ya, maaf, mungkin ya. DISC juga bisa. Sedikit bisa nyerempet cocok logi. Karena indikator cuma 4. DISC. Oh ya, ya. Walaupun kalau kalau kita lakukan assessment dengan jujur, dengan cara yang benar, itu nggak akan cocok logi. Enggak. Ya, tapi ketika indikatornya sedikit dan orang harus mengacu ke indikator itu, maka itu akan jadi cocok logi. Ya. Tapi pertanyaan tadi adalah ketika datanya tidak ada yang sama, gimana mau dibilang datanya beda-beda? Gimana mau bilang cocok logi? Jadi murni, kalau bicara soal cocok logi, sidik jari yang kami sediakan di Talent Spectrum, cocok logi nggak ada. Nil, nggak ada. Oke? Nah, Tambahannya. Nah, pertanyaan lagi. Apakah semua provider sidik jari itu metodenya, nah, reportnya sama seperti yang dikerjakan oleh Mas Tunggul? ini dia yang saya bilang tadi mau saya bilang Lalu ketiga. yang disebut tipu-tipu itu yang mana atau dia pukul rata, padahal kasusnya satu misalnya. Gini Mas, ini yang saya bilang perspektif saya yang ketiga. Jadi tadi yang pertama adalah miskonsepsi tentang bakat, ya. Yang kedua,
Validitas, isu tentang reliabilitas. validitas, reliabilitas, Barnum Effect. Yang Tiga, ketiga, Bandung Efek. ya, Oh tadi masuk ya, Bandung Efek. ya, ya, Barnum Effect tadi yang kedua. Nah, yang ketiga, Ya, gini Mas, punya HP Android, ya, hmm, oke, punya HP Apple. punya. Menurut Mas Arief, dari aspek sistem operasinya bagaimana? Ya yang jelas variasi dari iOS atau macOS itu ya sedikit, bahkan nggak ada ya karena itu doang. Tapi kalau variasi dari Android itu macam-macam. Samsung punya semua sendiri, eh, Oppo punya sendiri, bahkan namanya beda-beda. One OS lah, inilah, MIUI. Hmm. Ya kalau Xiaomi yang terbaru udah dua Vantage ya. OS, Ya Vantage tuh punya Vantage untuk Oppo kalau nggak salah. Hyper OS apa gitu sekarang Iya. punya Xiaomi. Ya. Iya. Jadi Mas Arief, ilmu analisis sidik jari adalah ilmu open source yang mirip Seperti sekali Android. seperti sistem operasi Android. Mirip, mirip banget. Ilmu ini ya itu bisa dibaca oleh semua orang dan bisa ditafsirkan berbagai macam cara. Semacam Artinya, mahzab gitu. nah, tapi saya kan masih newbie ya Mas ya. Maaf, saya Ya, ya, Islam ya. kemarin sore Mas Arif kalau ngomongin mazhab takut banget apalagi ini podcast. Ya, Udah tapi masalah kira-kira sidik gitu ya, udah aliran udah kan ada alirannya sendiri-sendiri, tafsir udah sendiri-sendiri. udah masalah sidik jari saya ditembak, saya ditembak sebelah kanan urusan mazhab. Aduh ampun saya nggak kuat saya Mas. Ya, aliran-aliran. Bicara soal aliran-aliran. Nah, artinya tadi kalau karena dibilang dibilang ini adalah open source, jadi semua itu punya sudut pandang atau cara dalam proses menilai. Ya, Nah, di sini celakanya Mas, yang dibilang tipu-tipu nih. Di sini celakanya nih. Ditemukan Mas, ditemukan ada satu provider analisis sidik jari yang hasilnya bukan talent spektrum ya. bukan, Ya, oke. bukan, bukan talent spectrum, ya. Ditemukan ada satu penyedia jasa analisis sidik jari, ya, penyedia analisis sidik jari, ya, yang hasil laporannya, oke, hasil laporannya itu sama dengan cara kita menghitung tanggal lahir. Bentar, ini kalimatnya harus clear dulu nih. Ya. Ya, nanti nanti saya kena somasi di sini ya. Kita Jadi nggak gini, sebut merek kok. Kita tidak sebut merek, Mas. ya. Saya tidak mengatakan bahwa provider, saya tidak mengatakan bahwa provider itu menggunakan tanggal lahir. Saya tidak tahu. Ya, ya, ya. Saya tidak tahu. Cuman mereka kasih hasil, terus di counter ada orang cukup ngasih tanggal lahir, hasilnya sama. Oh, paham. Jadi itu dari dua sumber yang berbeda ya. Ah. Dari dua sumber yang berbeda, tapi hasilnya ketemunya sama. Loh kok podo gitu loh. Loh, kalau gitu berarti sidik jarinya kemarin buat apa? Ya, 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 ya. Pakai tanggal lahir aja bisa, ngapain pakai sidik jari gitu? Ya, ya. Isunya gitu ya. Isunya seperti itu. Ya. Ya, Tapi isunya seperti bukan itu. bukan talent spektrum ya sekali lagi. Bukan, Bukan talent bukan talent spektrum. spectrum. Jadi saya hanya mengatakan ada satu penyedia program analisis sidik jari atau program yang menggunakan sidik jari, ya kan, sebagai penilaiannya. Ternyata hasil outputnya juga bisa sama ditemukan dengan cara menghitung tanggal lahir. Ya, Jadi ada dua data ini. ya. Nah, disinilah terjadi chaos. Ada chaos di sini, Mas. Dan akhirnya getahnya sampai ke jidat saya. Oh, berarti di luaran sana dari fenomena itu tadi, mereka yang tidak mengerti bahwa analisis sidik jari itu variannya banyak, memukul rata semua report seperti itu. Ya, ya. Ya, open source, Android, Google Play Store. Jadi kalau misalnya gue komplain,
ini MIUI kok banyak iklannya gini gini gini. Lalu kita bilang Android semuanya kayak gini gitu ya. Ya nggak Mirip-mirip. bisa kayak gitu kan. Loh kita pakai kalau kita pakai Samsung yang flagship, emang ada iklannya? Nah, gitu kan? Betul nggak Iyalah, kasusnya mirip gitu? persis kayak gitu Mas. Hmm. Mirip seperti itu. Kan? Jadi gimana? Sekarang saya mau klarifikasi. Kami tidak melakukan tipu-tipu. Lucu. Memang kami nggak nipu. Pertanyaan sekarang, Bingung kami juga nggak ya. nipu. Terus kami Di- harus bikin klarifikasi. Dituduh karena kasus itu, mau melakukan klarifikasi juga nggak nyangkut, tapi karena judulnya tes sidik jari semuanya kena ya. Ya, itu Mas. Padahal kalau bicara soal pemanfaatan gitu ya, kalau bicara soal pemanfaatan, ya, ya oke lah. Tadi sudah bilang Harusnya 20.000 apa. selebaran ini atau apa ini tulisan penipuan ini kalau memang basisnya itu mereka harusnya sebut merek saja, Atau gini aja. bukan memukul rata sidik jari sehingga nanti Atau kena gini, semua. stop tipu-tipu analisis sidik jari yang hasilnya sama dengan menghitung tanggal lahir. Nah, itu kan nggak nyebut merek tapi kan spesifik. Iya kan? Clear, Iya. clear. Bahasanya begitu. Ya, jadi kalau kalau seperti pakai bahasa yang tadi ya kayak saya pikir kayaknya nggak pas ya. Karena kalau bicara soal pemanfaatan, ya Mas Arief kan tahu ya bahwa klien kami di Talent Spectrum kan nggak cuman anak-anak, Ya, ya. orang dewasa juga ada Ya. ya. Dan kalau bicara terkait dengan ilmu vibrasi, ini nggak cocok logi, Mas. Nggak cocok logi. Sampean kan jenengan kan praktisi ilmu vibrasi gitu kan ya. Nah, Ya, sebelum nah nanti Mas Tunggul lanjutkan, jadi teman-teman, kalau di dalam ilmu vibrasi kan intinya kita mengelola rasa, mengelola dinamika internal. Nah, yang sering saya sampaikan di kelas, tidak ada satu cara tunggal, bukan tunggul ya. Tidak ada satu cara tunggal untuk bisa mengelola dinamika internal ini dengan satu format yang sama. Maksudnya, cara ini yang efektif untuk saya menghasilkan vibrasi tinggi belum tentu menghasilkan vibrasi tinggi kalau yang menggunakan Anda, sehingga harus di custom sesuai dengan keunikan orang itu. Artinya basis keberhasilan pengelolaan vibrasi ditentukan sejauh mana orang itu knowing him atau herself. Nah, menurut saya analisis sidik jari talent spectrum, finger hits itu membantu orang untuk melakukan customisasi untuk manajemen itu, manajemen internal itu. Gitu Mas Tunggal. saya tunjukkan datanya. Oke, ya. Saya tunjukkan datanya, Pak, Mas Arief. Ini hasil report dari analisis sidik jarinya Talent Spectrum ya, Mas Tunggul. Ya, Ya, dan ini punya saya ya, Mas Arief ya. ya. Sebentar teman-teman, supaya jelas Talent Spectrum itu nama besarnya, di dalamnya ada apa namanya ada konsultan-konsultan dan Mas Tunggul ini namanya finger hits ya Mas. Saya tulis, tapi saya nulisnya pelan-pelan banget karena pakai mouse ini. Ya, enggak maksudnya barangkali ada orang yang menganggap finger hits itu di luarnya telespektrum gitu loh. Iya, .ts lah gitulah ya, Talent Ya, Spectrum gitu ya. Oke. Jadi gini, kalau saya kaitkan hasil laporan saya dengan ilmu vibrasi, ilmu getaran. Jadi di halaman ke-9, ada berapa halaman halaman report ini Mas Tunggul? 19 halaman dan lebih dari 25 indikator. Ya, 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 ya. Mau cocok logi dari mana? Oke, 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 oke. Oke. Ya. Nah, nah, Mas Arief. Jadi, Ini reportnya siapa Mas Tunggul? Nanti, wah, Talent Spectrum Finger Hits menyebarkan data dari kliennya ke publik karena ini kan video untuk publik. Ini tuh punya siapa ini data ini? udahlah. Daripada jelek-jelekin orang lain, mendingan saya jelek-jelekin diri saya sendiri. Oh, berarti ini datanya Mas Tunggul sendiri ya? Iya, Ah, ya, ya, jelas. oke, oke. Clear, clear, Karena clear. karena gini, ini di sini judulnya potensial skill, Ya, ya. Potensial skill itu, ya, kalau sebetulnya ini baca untuk anak-anak karena untuk diberikan stimulasi, untuk ya, memberikan stimulasi. ya.
Tapi kalau untuk orang dewasa, Mas Arif, untuk orang dewasa, ini tuh bukan potensial skill, Mas. Ini tuh jebakan hidup. Ya, Loh, ya, ini 10 indikator yang ada dari atas sampai bawah ini itu menggambarkan respons. ya. Respon pengamatan observasi, pengamatan tren, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, gerakan artistik, logika, imajinasi kreatif, intrapersonal dan interpersonal. Ini tuh jebakan hidup. Saya bilang jebakan hidup. Ini kenapa coba? Lihat grafik saya yang paling rendah. Grafik saya yang paling rendah adalah intrapersonal. Teman-teman tahu, intrapersonal adalah kemampuan seseorang yang hubungannya dengan tata kelola dirinya. Jadi orang yang intrapersonalnya rendah, itu kecerdasan emosinya turun, Mas. Hmm, Jadi orang yang kecerdasan emosinya turun, dia rawan sekali terjebak inkonsisten, mut-mutan, emosi naik turun, dan itu buruk sekali. Dan saya ngalami, saya nggak bohong, saya mengalami itu. Mas Arief, usia saya itu sudah menjelang 48 tahun sekarang, dan saya itu baru menemukan apa yang benar-benar bisa saya lakukan di usia sekitar 35 tahun, Mas. hmm, hmm, Karena intrapersonal saya rendah, saya tuh orang yang kesulitan untuk mengenal diri saya dengan baik. hmm, hmm, hmm. Saya akui itu. Dari hasil ini jadi nampak. Jadi begitu saya lihat hasil ini, saya nangis ketawa 3 hari nggak tidur, Mas. Karena saya tahu akhirnya problem saya itu. Dan ini kalau ada lihat garis bayangan ini ada di komunikasi verbal, Mas. Ini tuh dorongan minat dari dalam diri saya yang sangat tinggi. Kata istri saya, Mas, saya kalau sehari nggak ngomong, katanya kayak ayam sakit. Artinya, positifnya buat saya, pekerjaan saya sebagai seorang konsultan yang ngomong dari pagi sampai pagi, buat saya cocok menyalurkan keinginan. Tapi jadi jebakan lagi buat saya, hati-hati bicara, karena keinginan bicaranya banyak. Ya, ya, ya. Nah, pengamatan observasi ini yang bikin saya rumit hidupnya, Mas. Rumit. Hmm. Saya tuh, Mas, kalau mau beli gadget, nggak tidur sampai 3 hari, Mas. Lihat review dulu ya. Karena pengamatan observasinya terlalu tinggi, Mas Arief. Jadi saya kalau mau beli gadget, itu semua review tak tonton, semua marketplace tak liatin. Karena saya kebetulan di Bandung, saya datang ke Electronic City, tak datengin counternya, belum tentu beli. Setelah saya pulang lagi, saya mikir lagi. Ya, 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 ya. Loh ini jebakan hidup, Mas. Lah, artinya sekarang kalau dikaitkan dengan ilmu vibrasi, saya rawan sekali terjebak getaran rendah. Rawan, Mas. Ya, jadi akhirnya jadi koreksi buat saya. Apakah berbahaya buat diri saya? Tidak, ini nggak berbahaya. Ini memberikan saya insight. Dan sebetulnya di sini nanti isinya macam-macam. Kita bicara soal motivasi, ya. Kita juga akan bicara soal dorongan karakter, ya. Terus kita bicara juga tentang tadi potensial skill. Terus di sini ada gaya belajar, ya. Terus di sini ada angka kemungkinan potensi stresnya, ya. Terus di sini berguna buat anak-anak karena ini hubungannya dengan tahapan belajar sampai dengan yang paling terakhir bicara soal bahasa cinta. Bahasa cinta itu sederhananya kamu tuh merasa dicintai ketika diapain. Oh, tapi sekali lagi itu semua adalah informasi potensi bawaan lahir saja sehingga tetap membutuhkan stimulasi. Hmm. Ya, gitu Mas Arief. Aduh, Yong, aku lemes, Mas. Ya, saudara tertuduh sudah membawakan Eksepsinya, penjelasan. Nah, jadi gini sih, mungkin untuk siapapun Anda yang menonton video video ini, kalau misalkan Anda itu masih skeptical dan sebagainya, ingin mengkonfirmasi apa benar tuh klien-kliennya itu mendapatkan manfaat, ya Anda bisa mengunjungi tadi ya Mas ya, Instagram Finger Hits atau Talent Spectrum, ya, nanti bisa ditanya sendiri gitu loh. Jadi ya, fingerhits.talent spectrum. ya,
Gitu. Fingerhits.talent Ya. spectrum. Eh, sorry, saya perlu menyebutkan nomor telepon saya di sini. Barangkali ada yang mau langsung Boleh. nembak saya, kepala Saya saya mau nanya gitu kan. gitu, saya mau nanya gitu barangkali Mas Tunggul merahasiakan nomor WA-nya. Jadi makanya kalau memang direct kan lebih gampang ya. Ada orang yang nggak, Oke, aduh aku nggak punya IG, aku nggak punya ini. Kalau ya WA kayaknya nyaris semua orang punya. boleh. Boleh Ya, diinformasikan Mas Tunggul apabila ada baik. orang yang, Mas Tunggul, aku masih sanksi. Karena aku sanksi, aku mau coba ikut Hmm. full report Hmm. analisis sidik jari karena salah satu cara terbaik untuk kita mengkritisi, Membuktikan, membuktikan adalah dengan cobain. nyemplung. Ya, biar biar kita tahu gitu loh. Ya, Gitu, Mas oke. Tunggal silakan. Sebentar. Jadi biar biar gampang ya, biar gampang. Saya akan tulis di layar ya, Oh Mas ya, Arif ya. ya tulis saja. Saya akan tulis di layar sebentar. Oke, saya akan tulis di layar. Oke. Ah, ya, nama saya Tunggul Herbawono. Nomor WA saya 081224535668. Oke. Kunjungi Instagram saya, Instagram kami, IG ya, nulisnya sorry. Mas Tunggul itu eh, WA only ya. Barangkali ada orang nanti spamming calling gitu loh. Saya Mungkin bisa ditambahin sebelah kiri Mas Tunggul WA titik dua nol apa gitu loh. Ya, ya. ya, Kalau kalau ada telepon orang yang yang mau saya nggak telepon, angkat, kalau telepon saya nggak kenal, saya nggak angkat ya, maaf ya. ya, ya. Fingerhits dot talent spectrum ya. Dah, Oke. silakan di screenshot, silakan di foto, silakan di apa. Anda boleh direct ke saya, tapi kalau nanti kaitannya dengan direct technical product, nanti setelah Anda WA saya akan refer ke adminnya saya ya, buat dibantu ya. Karena saya harus konsul dari pagi sampai pagi, Ya, ini 100 saya orang. mencuri waktu ketika Mas Tunggul lagi break dari hari Ya, konsul dan setelah eh, sesi konsul, sepertinya beliau juga perlu berjumpa klien untuk mengambil sidik jari ya, nah, apa ya, scanning betul. scanning sidik jari ya. Scanning. Iya, karena setiap awal bulan pasti kegiatannya eh, tadi kunjungan ke berbagai macam kota besar di Indonesia. Jadi ada Medan, Palembang, Batam, Bandar Lampung, Jakarta sekitarnya, Bandung sekitarnya, Semarang, Solo, Jogja, Purwokerto, Malang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Makassar, dan kota-kota yang lain yang kecil-kecil. Oh, oke. Baik. Ya. Ada lagi Mas Tunggul yang mungkin mau disampaikan ya. Tugas saya di sini hanya menuduh, ya. Bukan menuduh, menyampaikan tuduhan ya. Ya. Dan saya memberikan kesempatan Mas Tunggul untuk menjawab tuduhan tersebut Ya. walaupun sekali lagi tuduhan itu tidak direct kepada Mas Tunggul ataupun finger hits, tapi karena judulnya analisa sidik jari itu tipu-tipu, anda juga boleh punya hak jawab walaupun tidak direct gitu loh, sebagai yang diserang gitu. Eh, saya paham bahasa itu, tipu-tipu itu adalah bahasa yang paling mudah men-trigger, Hmm, apalagi dalam dunia media sosial. media sosial ya. Ya, Eh, yang kontra dengan analisis sidik jari adalah beberapa praktisi atau beberapa orang yang berprofesi sebagai psikolog, Yang psikolog. kebetulan konten creator ya. Yang kebetulan mereka adalah konten kreator. Ya. Ya, kalau bicara psikolog, banyak juga psikolog yang juga menggunakan pendekatan ini, Ya. cara ini. Ya, dan mereka sudah punya disclaimer, penjelasan lebih awal dulu di depan kliennya, karena mereka juga punya kode etik profesi. Ya. Jadi terakhir dari saya tentang tipu-tipu tadi itu hanya clickbait. Kata tipu-tipu ya. Itu adalah cara
para konten kreator yang berprofesi sebagai psikolog untuk mendapatkan engagement. Oke. Baik. Ya, ah Terakhir, Mas Tunggul, video ini akan saya beri judul katanya, koma, analisis sidik jari adalah penipuan, koma, apakah itu benar? Tanda tanya. Pertanyaan saya adalah, Mas Tunggul keberatan judulnya dikasih video gitu? kurang sadis. Karena gini, saya mencurigai kemampuan orang untuk membaca di Indonesia literasi. Jadi saya sangat hati-hati membuat kalimat. Misalkan tadinya analisis sidik jari itu tipu-tipu. Benarkah? Nah, kadang orang bacanya benar. Jadi makanya saya ganti apakah itu benar? Sehingga menghindari itu sih. Matur nuwun, terima kasih Mas. Sudah meringankan beban saya, Mas. Ya, Saya sudah sebetulnya ya karena saya juga curiga dengan apa yang terjadi itu gimana sih sampai kok muncul seperti itu. Saya akhirnya jadi tahu, oh kok ada kaitan dengan tanggal lahir dan sebagainya. Jadi memang yang perlu Anda tahu, analisis sidik jari itu memang kayak sistem Android itu yang ya, mungkin orang-orang di luar sana tuh nggak ngerti. ya. Jadi pukul rata. Bahkan ya Mas Tunggul, sama-sama membahas vibrasi. Itu yang saya ajarin dengan orang lain tuh nggak sama gitu Nah, loh. kan Nah kayak open gitu source aja kan? tuh. Jadi orang, ah aku udah pernah belajar vibrasi. Dia GR bahwa apa yang dia dibelajarin di sana itu sama dengan yang saya ajarkan gitu kan ya. Ajarkan. Ya, open source. Ya, open source. Baik Mas Begitu. Tunggul, ada lagi yang mau disampaikan? Matur nuwun, cukup Mas. Sudah, matur nuwun. Terima kasih sudah melegakan dan meringankan beban saya. Ya, terima kasih Ya, juga. Sampaikan salam saya untuk founder dari Talent Spectrum yaitu Mas Ben Adrian ya, ya, yang merupakan sampaikan. partner kerja dari Mas Tunggul Herbawono. Eh, Mudah-mudahan video ini bisa ya memberikan counter wacana karena diskursus atau dialektika itu terjadi kalau misalkan ada pro kontra gitu loh. Tapi Ya, ya balik lagi kita juga harus fair, harus objektif dan objektivitas bisa diperoleh kalau kita tidak hanya percaya dengan satu sisi berita tapi juga mencoba untuk menelusuri kebalikannya. ya, Mudah-mudahan video ini bisa jadi pengimbang. baik. Saya mohon maaf kepada Mas Tunggul Herbawono apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara online podcast ini. Terima kasih juga menjadi konten perdana untuk format ini di channel YouTube saya. Kedepannya kita akan ada konten seperti ini lagi teman-teman. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Silakan komentar, silakan berpendapat, silakan juga share video ini kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi tentang hal ini. Baik, Mas Tunggul dan teman-teman, terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi dalam video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, bila taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.